Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksal, asal LPTK Universitas Negeri Medan, program studi bimbingan dan konseling dengan nomor induk mahasiswa 8253711055. Saya akan melaksanakan bimbingan klasikal di kelas 10 TKJ di SMK Swasta Ridho Zahra Besitang dengan topik mengelola emosi dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, baik. Sebelum kita memulai bimbingan klasikal pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh teman kita, Randi. Kepada Randi, dipersilakan. Sebelum memulai bimbingan dan konseling, alangkah baiknya kita berdoa supaya agar diberkahi pelajarannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada ibu guru, para pak guru, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, coba nanti ketika Bapak bilang menanyakan apa kabar semuanya, kalian menjawab baik-baik sihui. Oke, coba Bapak tanya ya semuanya. Apa kabar semuanya? Baik-baik sihui. Oke, terima kasih. Ya, di sini sebelum kita memulai bimbingan klasikal, Bapak absen terlebih dahulu, ya. Bagaimana semuanya? Apakah hari ini hadir? Hadir semua ya, bagus. Alhamdulillah. Ya, jadi hari ini kita melaksanakan yang namanya bimbingan klasikal, ya, dengan topik mengelola emosi dengan baik. Oke, coba Bapak tanya, pernah nggak kalian itu merasa marah? Pernah. Pernah nggak kalian merasa senang? Pernah. Pernah nggak kalian merasa jijik? Pernah. Pernah nggak kalian merasa bahagia? Pernah. Oke, baik, semuanya itu ya masuk ke dalam materi kita pada pagi hari ini, yaitu dengan mengelola emosi dengan baik. Oke. Sebelum kita memasuki materi, Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang mengelola emosi dengan baik. Ya. Jadi, emosi itu ada dua. Ada emosi yang positif dan ada emosi yang negatif. Yang positif itu seperti kita bergembira, senang. Nah, itu adalah emosi yang positif. Sedangkan emosi yang negatif itu seperti kita marah, benci, jijik terhadap orang lain. Nah, itu adalah emosi yang negatif. Oke, sebelum kita masuk ke dalam PPT kita, PowerPoint kita, biar supaya untuk semangat, ya, kita mulai ice breaking. Oke, apa ice breakingnya? Ya, tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tahu caranya? Oke. Ketika Bapak bilangkan tepuk 1, ya, belah kanan. Tepuk 2, ya, kanan kiri. Tepuk 3, kanan kiri atas
Tepuk 4, kanan 2 kali, kiri 2 kali, baru tepuk 5, kanan 2 kali, kiri 2 kali, baru atas sekali. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke. Tepuk 5 2 kali. Oke. Iya, apakah sudah semangat hari ini? Oke, semangat pastinya ya. Oke, baik, sebelum kita masuk ke materi kita yang ada di PowerPoint ini, apakah Ananda sekalian mengetahui apa itu emosi? Ada yang tahu coba? Coba si Indah. Silakan. Emosi adalah reaksi kompresi perasaan, pikiran, respon fisik terhadap suatu peristiwa atau stimulus yang memberikan warna pada pengalaman hidup kita. Oke, baik, terima kasih. Aplaus dulu untuk kawannya. Oke. Nah, jadi itulah emosi, ya, stimulus yang dibawakan oleh individu, ya. Ada yang emosinya baik, ada emosinya yang buruk pada saat kita marah. Nah, itu adalah emosi negatif. Oke, baru kita masuk ke PowerPoint. Nah, tentunya emosi ini ada tujuannya, ya. Tujuannya itu adalah siswa mengetahui apa yang dimaksud dengan emosi dan cara-cara menghindari konflik dengan orang lain. Itulah tujuannya, yaitu dengan menghindari konflik terhadap orang lain. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu emosi? Ya, emosi tadi yang sudah dijelaskan kawan kita bagus dengan baik. Nah, di sini emosi adalah semua jenis perasaan yang dialami seseorang, mulai dari perasaan marah, sedih, senang, terkejut, jijik atau takut. Nah, itu semua adalah komponen dari mengelola emosi. Oke. Nah, kita masuk kepada fungsi emosi. Sebelum Bapak menjelaskan kepada Ananda sekalian, ada yang tahu apa itu fungsi emosi? Boleh? Fungsi emosi adalah memberikan informasi atau memotivasi tindakan mengambil suatu keputusan. Oke, bagus. Tepuk tangannya dulu. Oke. Jadi fungsi emosi itulah sebagai kekuatan bertahan hidup. Jadi ketika kita emosi, ya, emosi itu sebenarnya nggak boleh ditahan. Nah, kenapa kalau misalnya emosi itu ditahan? Ya, ketika ditahan, emosi itu makin memuncak, makin membara. Jadi ketika kita melepaskannya, ketika kita sudah menyimpannya, emosi itu semakin besar. Jadi emosi itu misalnya ketika kita antri nih, ya, antri minyak, antri apa. Ketika kita mengantri ada kawan kita yang motong antrian kita. Kita emosi enggak? Emosi. Kita marah enggak? Marah. Ya, pastinya marah. Nah, itu termasuk ke dalam emosi yang negatif. Oke. Baru kita lanjut. Nah, jadi emosi itu adalah sebagai pembangkit energi. Misalnya, ketika kita menyukai seseorang, ya, timbul emosi rasa senang, rasa gembira, ya. Nah, itu termasuk ke dalam emosi. Supaya apa? Misalnya, ketika kita ada semangat, kita lebih rajin untuk belajar. Nah, itu adalah emosi yang positif. Oke, bagus. Kita lanjut. Nah, emosi itu adalah sebagai pembawa pesan. Sebagai pembawa pesan. Nah, contohnya ketika kita marah, orang tahu, ya, ketika kita marah, ketika kita emosi, ketika kita benci sama seseorang,
orang tahu apa maksud dari kita. Nah, ketika kita menyukai seseorang, ya, dengan kita bergembira, nah, jadi kita tahu juga perasaan orang lain. Itulah emosi sebagai pembawa pesan. Oke, kita lanjut. Nah, tentunya lalu ada aspek yang mempengaruhi emosi. Nah, aspeknya ada faktor dari dalam diri, yaitu seperti kondisi fisik, temperamen, sistem saraf, dan tentunya struktur otak. Oke. Lalu ada faktor dari luar diri, yaitu misalnya pola asuh, kebudayaan, aturan dari keluarga tentang kapan, di mana, dan bagaimana emosi harus diungkapkan. Jadi emosi ini adalah suatu kebudayaan, pola asuh, bagaimana ketika kita di masyarakat, bagaimana ketika kita di sekolah. Nah, itulah mencetak pola asuh kita. Bagaimana pola asuh kita ini menjadi pola asuh yang positif. Oke, bagus. Kita lanjut. Nah, di sini ada macam-macam emosi. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, ya. Ada emosi bahagia, ada emosi sedih, emosi takut, jijik, marah, terkejut. Nah, semuanya itu masuk ke dalam macam-macam emosi. Jadi emosi itu bukan hanya kita marah aja, bukan hanya kita jijik aja, misalnya gitu kan. Tapi emosi itu ada yang namanya emosi bahagia. Ketika kita menangis juga ada emosi. Apa? Emosi sedih. Nah, itu semua masuk ke dalam emosi. Oke, bagus. Kita lanjut ya. Nah, baru ada cara-cara kita untuk mengendalikan emosi. Ya, coba siapa yang bisa baca coba ini cara-cara mengendalikan emosi. Coba Indah baca dulu cara-cara mengendalikan emosi. Nampak? Oh, kalau nggak nampak coba maju ke depan, berdiri, maju ke depan. Baca. Cara-cara mengendalikan emosi. Yakini diri sendiri bahwa kita berpegangan penuh untuk mengontrol emosi dari diri kita sendiri. Jika kita bisa mengendalikan imajinasi kita bisa mengendalikan pikiran negatif yang terus menyerang kita setiap waktu. Cara terbaik untuk mengatasi emosi adalah dengan merelakan dan tidak menyimpan dendam. Cobalah untuk melihat lebih dekat gaya hidup diri sendiri, untuk mengidentifikasikan alasan yang memicu emosi kita. Hindari kecurigaan dan bebaskan dirimu dari pikiran yang terus berulang. Jika kamu merasakan verifikasi berlebihan pada situs tertentu, cobalah untuk selalu berzikir, menjaga hati tetap hidup. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya dulu. Oke. Jadi ada cara kita mengendalikan emosi, ya. Yang pertama, yakinlah diri sendiri bahwa kita berpegang penuh untuk mengontrol emosi kita sendiri. Jadi kita sebagai siswa, sebagai individu itu tak mudah yang namanya emosi. Lalu yang kedua, jika kita bisa mengendalikan imajinasi kita bisa mengendalikan pikiran negatif yang terus menyerang kita setiap waktu, maka kita juga bisa yang namanya mengendalikan emosi. Lalu ada cara yang terbaik ya supaya kita bisa mengendalikan emosi kita, yaitu dengan cara berzikir, ya. Berzikir kepada Allah. Nah, merelakan dan tidak menyimpan dendam kepada orang lain. Maka kita terhindar dari yang namanya sifat emosi. Nah, lalu yang keempat, cobalah untuk melihat lebih dekat gaya hidup diri
sendiri untuk mengidentifikasi alasan yang memicu emosi kita. Jadi kita bisa mengontrol apa sih alasan kita bisa emosi sama dia. Nah, jadi kita tahu bagaimana caranya untuk mengelola emosi. Baru hindari. Nah, kita nih kadang suka curiga sama orang, ya kan? Nah, itu yang dapat menyebabkan emosi. Kenapa ya dia gini ya? Kenapa aku nggak kayak gini ya? Kayak gitu. Jadi kita merasa diri kita ini nggak dipedulikan misalnya. Jadi terjadilah emosi kepada orang lain. Lalu yang kelima, jika kamu merasa bereaksi berlebihan pada situasi tertentu, cobalah untuk selalu berzikir dan menjaga hati agar kita tidak emosi. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, ini ada Bapak mengasih studi kasus. Nah, coba kita baca permasalahannya. Rahma merupakan seorang remaja yang menyukai lagu Korea. Ia memiliki beberapa album lagu idola kesayangannya yang ia beli dengan menggunakan uang yang ia tabung sendiri selama berhari-hari. Suatu hari, sahabatnya, dia yang juga menyukai lagu idola Korea yang sama, meminjam sebuah CD lagu Korea milik Rahma. Dengan senang hati, Rahma meminjamkan CD itu kepada dia. Namun, setelah 3 hari, dia tak kunjung mengembalikan CD yang ia pinjam. Nah, jadi si Rahma ini nggak mengembalikan CD yang ia pinjam. Rahma sangat terkejut ketika tiba-tiba Dila mengatakan bahwa CD itu patah karena terinjak adiknya. Dia meminta maaf kepada Rahma dan berjanji akan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk mengganti CD yang ia pinjam. Nah, jadi ketika Anda sekalian, jika Anda adalah Rahma, ya, apa yang akan kamu lakukan dan mengapa kamu melakukan itu? Tentunya kalau kalian ya menjadi Rahma, tentunya ketika milik kalian itu rusak, patah, tentunya kita akan marah. Nah, jadi ketika itu kita harus mengendalikan emosi kita seperti itu. Nah, di sini ada ayatnya ya, Quran surah Ali Imran ayat 133 134 tentang cara kita untuk mengelola emosi kita. Agar apa? Agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, lalu yang terakhir, manusia hebat adalah manusia yang bisa mengendalikan diri saat dikuasai amarah, tenang saat dipermalukan, tersenyum saat diremehkan. Oke. Mungkin ini penjelasan ya tentang mengelola emosi. Nah, di sini Bapak akan menayangkan video. Ya, jadi menayangkan video ini, setelah itu nanti Bapak buat kelompok. Bapak bagi 4 kelompok. Oke, Bapak bagi 4 kelompok. Nanti setelah itu Bapak memberikan LKPD kepada kalian untuk melakukan diskusi. Setelah melakukan diskusi nanti, baru kita melakukan presentasi setiap kelompok. Oke. Jadi di sini Bapak nayangkan dulu videonya. Ya, perhatikan baik-baik supaya mengerti tentang caranya kita mengelola emosi. Pernah nggak sih ada kejadian yang bikin lo marah banget atau sedih banget? Terus orang bilang ke lo, udahlah nggak usah sedih, nanti juga lewat. Atau orang bilang ke lo untuk tenang aja, nggak usah dikhawatirin. Padahal semakin lo usaha untuk melawan emosi negatif yang lo rasain, emosi-emosi Nah, itu perhatikan ya. semakin menjadi-jadi. Ketika lo sedih, semakin lo melawan sedih dan bilang ke diri lo nggak sedih, perasaan sedih itu malah semakin kuat. Hal ini juga terjadi ketika kita sedang cemas atau overthinking. Semakin kita menyuruh kepala kita untuk tidak overthinking, malah semakin kepikiran. Dan pada akhirnya banyak juga dari kita yang memilih untuk senang-senang, larian buat diri sendiri dengan tidur gitu ya, makan yang banyak, minum alkohol, merokok, main
main sama teman dan lain sebagainya. Intinya pelarian biar kita bisa happy atau biar kita nggak sedih. Sayangnya semua cara yang dilakukan itu juga nggak berhasil bikin emosi negatif kita hilang. Sehabis aktivitas yang kita lakuin, ternyata rasanya tetap sama. Nah itu sedih, kesel, marah, atau cemas. Well, kalau lo pernah merasa di posisi tadi dan merasa persis banget kayak gitu, itu memang hal yang wajar banget dan dialami oleh banyak orang. Cuman mungkin memang cara penanganan dari kebanyakan orang juga kurang tepat. Banyak dari kita yang ketika mengalami emosi negatif itu emosinya nggak diterima, dilawan gitu. Atau kita langsung nyoba jadi pelarian supaya nggak ngerasain emosi itu. Padahal emosi itu sebenarnya nggak bisa kita gituin. Semakin dilawan emosi bakalan semakin kuat. Makanya kalau menurut gua cara terbaik untuk menanggapi emosi negatif adalah bukan dengan melawannya. Jadi ketika ada seseorang emosi, bukan untuk dilawan. Dengan disadari dan ya udah. Harus saling menyadari dan menerima. Jadi gue bakal bantu lo biar lo bisa menerima semua emosi negatif yang lo rasain. Gue bakal jelasin cara untuk menerima emosinya dan juga manfaat yang bakal lo dapat dari sana. So, apa sih maksud dari menerima emosi? Sebenarnya menerima emosi itu sesederhana lo menyadari dan lo mengakui ke diri lo sendiri bahwa lo lagi merasakan emosi tersebut. Lo menyadari bahwa kalau misalnya lo lagi marah, lo lagi marah. Kalau lagi sedih, lo lagi sedih. Kalau malu, malu. Kalau takut, ya takut. Dan setelah lo menyadarinya, lo membiarkannya dan lo menerima aja emosi itu datang. Nah, menerima di sini maksudnya adalah lo gak berusaha untuk melawan atau menghilangkan emosi yang lo rasain. Kalau marah ya udah marah, kalau sedih ya udah sedih. Di pikiran lo itu gak ada gue gak boleh sedih atau gue gak boleh cemas sekarang. Jadi ya udah diterima aja. Contohnya gini, misal teman kerja kita bikin kita kesel karena dia nggak ngelakuin kerjaan dengan baik. Pas kita kesel, kita tuh nggak kayak gue gak boleh kesel ke teman kerja gue, dan nggak juga kayak misalnya gue harus fokus ke kerjaan, nggak boleh kesel. Tapi ya udah, kalau kita menerima emosinya, kita sadar bahwa kita kesel dan kita tahu kenapa kita kesel. Tapi ya udah gitu, nggak ditolak, nggak aduh gue gak boleh kesel gitu. Tapi ya udah dijalani dan diterima aja. Maksudnya diterima tuh kayak gitu. Nah mungkin beberapa dari lo bertanya, kenapa sih emosi harus diterima? Emang nggak boleh kalau kita nyobain nahan atau kontrol emosi? Nah ini penting nih jawabannya. Emosi itu penting untuk diterima karena emosi itu otomatis. Jadi nggak bisa kita kontrol. Jadi semua usaha lo, semua usaha kita ya untuk mencoba mengontrol sesuatu yang otomatis itu bakal bikin kita semakin stres. Sama kayak yang udah gue jelasin di video apa itu emosi. Emosi adalah reaksi kita terhadap kejadian-kejadian tertentu. Dan reaksi ini ditimbulkan oleh hormon-hormon di otak. Dan basically hormon-hormon itu nggak bisa kita kontrol. Coba deh, sekarang kalau misalnya lagi happy gitu ya, gue suruh lo jadi sedih sekarang dulu. Atau gue suruh lo untuk kaget sekarang dulu. Atau gue suruh lo untuk merasakan emosi senang sekarang dulu. Susah ya, kalau misalnya kayak gitu. Mengontrol dan memunculkan emosi itu sulit. Bahkan bisa jadi nggak bisa dilakukan begitu aja. Dan ini sama kayak jadi lo kalau lo mencoba membuat lo senang pas lo lagi ngerasa sedih, atau pas lo lagi nyoba untuk nyuruh diri lo buat gak cemas pas lo lagi overthinking. Ini tuh susah banget karena emosi itu adalah hal yang otomatis terjadi di otak lo, nggak bisa lo kontrol itu. Bahkan kalau lo mencoba mengontrol itu, efeknya biasanya akan kontradiktif. Maksudnya gimana? Ketika lo sedih dan lo bilang ke diri lo untuk gak sedih, biasanya lo malah jadi nangis. Kenapa? Karena emosinya nggak diterima, tapi dilawan dan dipikirin terus. Jadinya gimana? Jadinya ya malah makin menjadi emosinya. Nah karena emosinya otomatis dan nggak bisa kita kontrol, maka untuk menanggapi yang nggak bisa kita kontrol ya udah diterima aja. Mencoba mengontrol sesuatu yang nggak bisa kita kontrol itu hanya akan membuat kita stres. Jadi dibandingkan emosinya dicoba dikontrol, dilawan atau diredam, ya udah emosinya dinikmati aja dan diterima aja. Coba dulu deh. Gue yakin banget hidup lo bakal jauh lebih tenang ketika lo bisa menerima semua emosi yang lo rasain, mulai dari yang negatif sampai yang positif. Bahkan bisa jadi nanti lo bakal bisa tuh memanfaatkan emosi yang lo rasain untuk berkarya. Kalau emang misalnya lo lagi ngerasa sedih, ya udah lo bisa nikmati kesedihannya dan membuat cerpen misalnya dengan tema sedih. Kalau lagi marah, ya udah nikmati marahnya. Mungkin lo bisa bikin puisi atau esai tentang kemarahan. Kalau lagi seneng, ya udah juga. Mungkin lo bisa bikin musik dengan tema-tema seneng. Jadi emosi itu nggak usah dilawan sebenarnya.
cukup diterima. Itu alasan utama. Karena apa? Karena emosi nggak bisa dikontrol. Tapi muncul pertanyaan lagi, emang gimana caranya supaya bisa menerima emosi? Pertama, lo coba sadari kapan aja sih lo lagi berusaha untuk menyingkirkan atau menghindari emosi tertentu. Gimana caranya? Lo perhatiin tuh sensasi apa aja yang lo rasain. Kalau lagi sedih, lo suka ngerasa gak bahwa lo gak boleh sedih? Atau kalau lo lagi happy, lo suka ngerasa gak sih bahwa lo gak boleh happy? Nah, coba lo sadari aja diri lo ketika sedang melakukan hal ini. Dan coba minimalisir itu. Ingat, emosi itu otomatis. Jadi ya udah, dirasain aja, disadari aja, dan diterima aja. Yang kedua, lo bisa coba untuk mengubah persepsi lo terhadap emosi. Ingat bahwa gak ada Perhatikan emosi ya, yang bagus atau jelek. biar paham tentang mengelola emosi dengan baik. Ingat bahwa emosi negatif itu hanyalah reaksi kimia yang terjadi di otak kita yang bikin kita ngerasain hal tertentu. Udah cuma itu aja. Dengan menyadari bahwa setiap emosi itu netral dan cuma reaksi kimia di otak kita aja, kita jadinya bisa sadar dengan emosi yang lagi kita rasain. Dan lo juga gak jadi ngejudge jelek di luar sendiri karena merasakan emosi-emosi tertentu. Dan ini tentunya akan membuat kita jadi lebih tenang. Yang ketiga, lo harus sadar bahwa emosi itu cuma muncul sementara. Jadi emosi itu hanya muncul sementara. Setelah kita mengeluarkan emosi kita nangis, ya, kita sedih. Nah, setelah itu, setelah kita nangis, setelah kita emosi itu akan hilang. Baik lagi yang tadi, emosi itu hanyalah reaksi kimia yang terjadi di otak. Yang nanti ketika lo melakukan pengalaman lain, reaksinya akan berubah secara otomatis. So, satunya aja, nikmati emosi yang lo rasain dan dibandingkan dilawan atau ditunggu emosi yang berhilang. Manfaatin aja untuk sesuatu yang berguna buat lo. Kayak gue bilang tadi, kalau lagi happy, mungkin lo bisa manfaatin emosi itu buat ngerjain kerjaan dan sama tunda. Atau kalau lagi happy, mungkin lo bisa ngajak kegiatan kalau buat minggu dan nongkrong. Kalau lagi sedih, lo bisa manfaatin emosinya buat evaluasi diri lo selama sebulan atau setahun ini. Banyaklah hal yang lo bisa lakuin untuk memanfaatkan emosi yang lo rasain. So, emosi apapun yang lo rasain, let it flow aja, santuy aja. Gak perlu dicoba untuk diubah, gak perlu dicoba untuk dibuang, gak perlu dicoba untuk dihindarin, gitu ya. Nah, kalau lo merasa bahwa video ini bermanfaat, lo bisa pantengin terus channel 1%, karena kita akan buat video lainnya yang berkaitan dengan emosi, yang pastinya juga akan insightful buat lo. Oke, itulah tadi video ya tentang bagaimana caranya kita mengelola emosi dengan baik. Ya, santai aja ya. Jadi emosi itu memang ada ya dan tidak bisa kita tahan sebenarnya. Ketika kita tahan, emosi itu semakin meluap. Oke. Jadi Bapak bagi ya 4 kelompok ya. Bapak bagi 4 kelompok. Setelah itu nanti Bapak berikan LKPD-nya. Nah, nanti kalian diskusi, kalian isi. Setelah itu nanti kalian presentasikan ke depan. Oke, Bapak kasih waktunya 5 menit. Ya, 5 menit lebih lah. Oke, isi ya. Oke. Tulis nama kelompoknya, ketuanya siapa, baru anggotanya siapa, baru kelas ya. Kelas 10 TKJ. Oke, buat kelas 10 TKJ. Kalau tidak ada misalnya yang nggak ngerti, boleh ditanyakan. Nah, ya. Tulis nama kelasnya. Baru diskusikan ya pertanyaannya. Diskusikan pertanyaannya. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke.
Ada yang tidak mengerti? Ada yang kurang? Pasti paham ya setelah melihat video tadi, paham bagaimana caranya mengelola emosi. Ya? Nama kelompok aja. Ya, nama kelompok, lalu tulis ini, nama kawannya. Siapa? Bapak kasih waktu 5 menit ya mengerjakannya. Karena waktu kita terbatas. Yang sudah siap nanti boleh maju ke depan ya. Misalnya yang siap itu kelompok 4. Kelompok 4 boleh. Yang siap kelompok 2 boleh maju ke depan. Untuk mempresentasikan kalau tidak paham boleh ditanyakan. Ya. Oh, ini aja. Bagaimana sama ini aja. Oke. Oke, udah. Ya, yang ini sama yang ini. Iya. Paham? Ya, nomor 1 ini. Oke. Ya, nggak apa-apa. Boleh yang udah siap dipresentasikan ya. Yang ini, satu ini sama yang ini. Oke. Ada yang udah siap? Belum? Udah siap? Oke. Kelompok berapa yang udah siap? Kelompok 4. Oke, boleh maju ke depan dipresentasikan hasil diskusinya mengenai mengelola emosi dengan baik. Boleh sini. Sini. Biar tidak menutupi layar. Oke. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Ya. Baik, ini presentasi dari kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari Bapak. 1. Bagaimana pemahaman kalian tentang emosi? Emosi adalah kompleks yang merupakan reaksi terhadap pasangan internal atau eksternal. 2. Jelaskan cara Anda dalam mengelola emosi diri sendiri. Mengelola emosi diri sendiri melibatkan kesadaran teknik menenangkan diri
menyendiri hingga ekspresi senat. Oke. Dan sekian, terima kasih dari Bapak 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus dulu. Ya, silakan duduk. Bagus. Dari kelompok berapa lagi yang udah siap? Kelompok 2 sudah siap? Belum? Ya. Udah? Nggak apa-apa, jelaskan aja yang ke depan. Cuman ini yang tahu. Oke. Udah? Boleh? Dari kelompok 3, udah siap? Ya, kalau sudah siap boleh. Ya. Oke, udah. Kelompok 1 udah siap? Oke, boleh silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Siapa ketuanya? Oke. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin memperhasilkan presentasi kami. Yang pertama, bagaimana pemahaman kalian tentang emosi? Emosi merupakan sifat alami seseorang yang menimbulkan reaksi negatif ataupun positif. Jelaskan cara Anda dalam mengelola emosi diri sendiri dengan menerima dan merelakan apa yang terjadi. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Beri aplaus pada kawannya. Oke. Udah siap? Dari kelompok berapa lagi? Kelompok 2. Sudah? Kelompok 3 udah siap? Oke, kalau udah siap, silakan maju ke depan. Ayo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan menjawab dari pertanyaan Bapak. 1. Bagaimana pemahaman kalian tentang emosi? Emosi adalah sebuah amarah yang kita dapatkan melalui kejadian yang membuat kita marah. 2. Jelaskan cara Anda dalam mengelola emosi diri sendiri, menyenangkan diri bersama teman-teman, ikhlas terhadap semua cobaan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus pada kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok 2. Oke, boleh mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Bagaimana pemahaman kalian tentang emosi? Emosi adalah perasaan yang dialami yang menimbulkan reaksi negatif dan positif. 2. Jelaskan cara Anda dalam mengelola emosi sendiri. Dengan menahan emosi yang dirasakan dengan cara sabar dan menyendiri agar perasaan dan pikiran menjadi tenang. Sudah? Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke. Jawabannya bagus-bagus ya. Oke. Jadi Ananda sekalian, anak-anak Bapak udah paham
mengenai bagaimana caranya kita mengelola emosi? Paham ya? Oke, jadi nanti boleh direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah maupun di masyarakat atau di luar sekolah. Oke, nampaknya agak kurang semangat nih lagi ya. Kita ice breaking lagi. Oke, ice breaking yang tadi coba Bapak arahkan. Tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Oke. Tepuk 4. Oke. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Oke, udah semangat? Oke. Jadi udah paham ya bagaimana caranya kita mengelola emosi dengan baik. Oke, emosi itu sebenarnya nggak boleh kita tahan. Nah, jadi emosi itu memang sudah bawaan dari stimulus otak kita. Jadi ketika kita tahan, ya nggak bisa. Jadi lepaskan aja. Tapi dengan cara ketika kita sudah melakukan bimbingan klasikal pada hari ini dengan topik mengelola emosi dengan baik, nah kita tahu bagaimana caranya mengelola emosi agar kita tidak menjadi ya emosi yang tidak baik. Sudah mengerti tadi tentang emosi? Emosi ada 2 ya. Ada emosi positif dan ada emosi negatif. Ya, mungkin sampai ini paham ya? Apakah senang kita mengikuti bimbingan klasikal pada hari ini? Oke. Apakah bahagia mengikuti bimbingan klasikal pada hari ini? Bahagia. Nah, rasa senang, rasa bahagia ya, itu masuk ke dalam emosi. Oke, baik. Mungkin itu saja. Kira-kira sudah paham semua. Oke. Sebelum kita menutup materi kita atau pembelajaran kita mengenai mengelola emosi dengan baik, ya, hendaklah kita sebelum menutup kita berdoa terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh teman kita Randi, ya, membaca Al-Fatihah. Oke. Sebelum menutup pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa selesai. Pada Bapak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak Bapak sekalian yang sudah mengikuti bimbingan klasikal pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Ya, terima kasih. Semoga berjumpa di lain hari dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.